mempermudah kalian nanti untuk mengerjakan tes SNBT dan otomatis kalian diterima di jurusan dan prodi yang diinginkan di universitas yang diimpikan. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar penalaran umum subtes penalaran induktif. 4 Maret 2026 ya, guys. Oke, langsung aja. Nah, penalaran umum itu seperti yang ada di apa namanya frameworknya itu ada 3 jenis ya, ada yang induktif, ada yang deduktif, ada yang kuantitatif. Nah, induktif itu ada 10 soal, masing-masing semuanya 10 soal dan ini hanya estimasi ya, estimasi atau apa ya namanya, saran pengerjaan untuk PU ini adalah 30 menit. Silakan nanti dites kan nggak ada apa namanya nggak ada durasi waktunya per sub ya. Jadi ini estimasinya. Kamu mengerjakan PU-nya selama 30 menit. Oke, dan hari ini kita khusus ke penalaran induktif. Yang ini ya, kemampuan untuk mengamati fakta-fakta atau kejadian untuk menemukan prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang mendasarinya. Itu adalah kemampuan berpikir secara induktif. Jadi kamu dikasih fakta-fakta, nanti di teks itu ada fakta-fakta kejadian, kemudian kamu diminta untuk menemukan hal-hal yang ada kaitannya dengan fakta tersebut, entah itu kalimat yang benar, kalimat yang salah, pernyataan benar, pernyataan salah, kemudian bisa juga nanti itu soalnya terkait dengan memperkuat pernyataan yang memperkuat ini, memperlemah ini. Nah, itu adalah ada di penalaran induktif dan ada juga, ntar Kak Indah buka contekan dulu, lupa tadi enggak Kak Indah kasih tambahan di slide ya. Ya intinya ada itu tadi ya, ada memperlemah, memperkuat. Bentar, apakah ada di sini? Oh enggak, ini cuma copy paste dari yang tadi ya ini ya. Ini yang pertama itu adalah pernyataan memperkuat, memperlemah ya, bisa seperti itu, memperkuat dan lawannya ya dan memperlemah. Lalu ada juga pernyataan benar salah ya, pasti benar. Kemudian ada yang pasti salah. Nah, terus yang ketiga mungkin sorry nulisnya kok nggak kelihatan kan ya meskipun warnanya merah ya. Kelihatan kan? Mm-mm. Lalu ada generalisasi, kesimpulan, generalisasi. Kemudian ada apa lagi ya? Hubungan kausal, hubungan kausal, hubungan kausal itu termasuk yang ini tadi ya, memperkuat, memperlemah. Kemudian ada analogi, 5 itu analogi. Analogi ini yang terkait dengan kesesuaian pernyataan. Ya, itu ada di pernyataan. Ini ada di penalaran induktif. Nah, untuk hari ini kita akan fokus ke sini ya. Kak Indah mau fokus ke memperlemah, memperkuat, kemudian pernyataan benar dan pernyataan salah, kesesuaian pernyataan. Udah disiapkan alat tulisnya? Sudah ya. Bentar. Ada suara-suara ya? Apa emang Kak Indah yang mendengar? Nah, ini argumentasi memperkuat itu apakah? Argumentasi yang memperkuat itu adalah argumen yang pernyataan yang mendukung ya, mendukung suatu argumen. Jadi nanti ada paragraf, kemudian kamu diminta untuk mencari pernyataan yang memperkuat itu apa, memperlemah apa. Nah, kadang itu soalnya berupa benar salah apa bentuk tabel gitu ya, atau bisa juga
soal apa ABC-an itu juga bisa. Jadi jenis soalnya itu banyak, tapi tentang memperkuat. Nah, biasanya itu kamu diminta untuk mencari fakta yang relevan dari argumen yang diberikan pada soal. Nah, triknya itu adalah temukan pernyataan berupa penambahan. Nah, ini dia. Penambahan informasi, kemudian pemberian contoh kasus, atau pendapat seorang ahli diperkuat dengan pendapat seorang ahli yang lain. Misalkan Kak Indah cantik. Nah, penambahan informasinya itu hidungnya cantik itu, tapi anu ya. Misalnya Kak Indah apa ya? Ya, apa ya yang bagus ya? Jadi nanti ada ketambahan ya. Kalau misalnya cantik berarti dia itu tinggi, kemudian putih. Kalau orang Indonesia kan bilang dia itu cantik seperti itu kan, hidungnya mancung. Nah itu penambahan informasi. Berarti nanti itu yang kamu pilih seperti itu. Kalau pemberian contoh kasus berarti memberikan tambahan keyakinan ya untuk memilih itu. Misalkan Pak Prabowo itu orangnya tegas. Nah, contoh kasusnya itu apa? Dia berani memberantas korupsi meskipun itu ada di menterinya sendiri, misalkan gitu. Nah, itu adalah contoh kasus. Kemudian kalau pendapat seorang ahli berarti ditambahin dengan menurut si A ini disesuaikan dengan argumen yang ada pada soal. Ya, itu adalah argumentasi memperkuat. Kemudian ada argumentasi memperlemah, itu lawannya. Berarti yang menentang, kalau tadi yang mendukung, berarti ini yang menentang argumen yang diberikan. Intinya apa ya? Udah cari lawan kata dari pernyataan yang dimaksud atau pernyataan pada argumen itu. Mm-mm. Kalau misalkan cantik, berarti cari yang tidak cantik. Misalkan seperti itu ya. Oke, sudah siap alat tempurnya? Kita akan langsung berlatih aja ya guys ya. Kita langsung menuju ke soal nomor satu. Nah, ini dia. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar akan memperkuat argumen pengendara mobil? Silakan dicermatin soalnya. Kak Indah akan luncurkan poolnya 1 menit dari sekarang. Maka mohon maaf, itu soalnya ketutupan. Iya, sorry. Ketutupan ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Kak. Terima kasih. Kak, ketutup lagi, Kak, soalnya.
Oke, sudah banyak yang menjawab ya. Ini Kak Indah masih mencari apa yang salah ya. Kenapa kok icon zoom-nya itu jadi hitam di situ ya? Oke deh, nggak apa-apa. Sambil mencari Kak Indah Enpul ya guys. Karena sudah 1 menit lebih dan jawaban terbanyak ada di opsi yang B. Tuh, kalian kelihatan nggak hasilnya? Nggak kelihatan ya? Harusnya kan kelihatan. Sebentar, apa yang salah di sini? Sama aja ya, nggak ngaruh. Pengaturan apa nih? Oke deh. B ya intinya ya, ini nggak kelihatan nih. Harusnya kan ini ada kelihatannya gitu. Apa share screen-nya kayak nggak ada yang salah? Tidak juga. Oke deh, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa belajar ya. Oke, kita akan lihat yang memperkuat nih ya. Tadi memperkuat berarti mencari yang mendukung ya, mendukung. Tadi yang menjawab juga lumayan banyak ya, ada sekitar 50% yang ikutan menjawab. Oh, 63%. 21 orang menjawab opsi B, Kak Indah bacakan hasilnya ya. Kemudian yang C ada 7 orang, sisanya ada di A dan E. Oke, kita lihat yang diminta itu argumen dari pengendara mobil. Jadi nanti kalau misalkan teksnya panjang, kamu langsung cari kalimat dari pengendara mobil. Seret. Nah, ini ketemu kan ya di sini kita melakukan scanning ketemu dah di sini. Pengendara mobil menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan adanya pembangunan proyek jalan dari Bandung menuju Jakarta. Oke, hal tersebutnya apa ternyata? Jumlah pengguna mobil mengalami penurunan. Jadi penurunan itu disebabkan oleh adanya pembangunan proyek jalan. Nah, langsung aja ya kita lihat opsi yang pertama. Jumlah pengguna mobil dari Bandung ke Jakarta masih sama seperti bulan lalu. Ini tidak mendukung ya ini ya. Ini malah tidak memperkuat pernyataan ada penurunan ya, malah sebaliknya. Berarti ini salah. Kemudian yang B, kemacetan terjadi saat pengguna mobil melakukan perjalanan dari Bandung menuju Jakarta. Nah, ini kira-kira kalau kita hubungkan dengan yang tadi, contoh triknya memperkuat tadi itu adalah menambah sebuah kasus. Nah, ini dia kasusnya ya. Ini jadi penambahan kasusnya atau ngasih evidence ya bahwa kemacetan itu dari pengguna mobil melakukan perjalanan ada kemacetan saat perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Nah, ini kita keep dulu ya ini ya. Kita lihat opsi yang lain. Yang C, pembangunan proyek jalan dari Bandung menuju Jakarta beroperasi bulan lalu. Nah, ini hubungannya dengan bulan lalu. Sedangkan yang disebutkan di sini kan eh, bulan ini ya. Jadi nggak nyambung ya. Berarti ini salah. Yang jatah dijawab opsi C berarti salah. Kemudian yang D, sejak bulan ini harga mobil menjadi sangat murah. Nggak nyambung juga ya ini ya, nggak ada hubungannya dengan adanya penurunan jalan di Bandung menuju Jakarta karena adanya pembangunan proyek jalan. Ya, yang ditekankan itu adalah adanya pembangunan proyek jalan. Kemudian yang E, proyek pembangunan tidak akan beroperasi mulai bulan ini. Nah, ini juga tidak membicarakan tentang penurunan dan pembangunan, hanya membicarakan tentang proyek pembangunan. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang beta ya guys ya, yang B. Begitu. Ada pertanyaan nggak untuk soal ini? Nah, coba kayaknya lihat apakah kayaknya sampai buka di sini. Oh, iya. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Kalau tidak kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2 ya. Waduh, ini apa ini? Silakan dicoba. Apa kamu setuju dengan jawaban itu? Kayaknya ada yang apa namanya?
ikut ya. Ya, silakan. Oke, sudah 1 menit lewat. Yang menjawab itu sudah 47%, 29. Bagaimana? Apakah bisa Kainda and Pool, guys? Kainda mau ngutek-ngutek Zoom pun nggak bisa ya, karena nanti ketutupan tulisannya. Aneh sih ini. Kenapa kok muncul hitam-hitam ya? Oke deh, Kak Indah and Pool ya guys. Sudah 65% dan jawaban terbanyak ada di opsi yang C. Tuh kan jadinya kamu kelihatan hitam ya. Harusnya kan tidak hitam ya guys. Ada yang tidak beres. Oke, Kak Indah stop sharing. Opsi C yang paling banyak, langsung kita bahas ya. Ini yang diminta adalah mencari pernyataan berikut yang akan memperkuat hasil penelitian ya. Memperkuat hasil penelitian. Berarti kita lihat yang tentang hasil penelitian. Nah ini, penelitian mengatakan bahwa hal ini dilakukan karena tanaman yang tidak dapat dicerna kucing itu justru dapat membersihkan pencernaannya dari cacing parasit dengan memuntahkannya. Oke, berarti kita apa ini maksudnya ya? Hal ini itu apa yang dimaksud di sini? Hal ininya ini ya. Nah, kalau kita lihat yang hal ini apa? Melihat kucing tiba-tiba mengonsumsi rumput menimbulkan rasa kekhawatiran. Tak jarang juga para pemilik kucing mencoba mencegah kelakuan kucingnya yang tiba-tiba mengunyah rumput liar di sekitaran rumah. Ya, hal ini dilakukan karena tanaman yang tidak dapat dicerna kucing itu justru dapat membersihkan pencernaannya dari cacing parasit dengan memuntahkannya. Oke, jadi intinya kalau ke kucing itu makan tanaman, maka dia itu sama aja akan membersihkan pencernaannya ya. Karena apa? Cacingnya itu ikutan keluar dengan muntahan rumput itu ya. Jadi ada plus minusnya ya. Kucingnya muntah, tapi yang dimuntahkan itu hal yang buruk ya parasitnya. Oke, kita lihat opsi yang A. Rumput menjadi makanan sehat bagi kucing karena mudah dicerna. Nah, ini salah ya. Ada kata mudah dicerna ini yang bikin salah. Kalau karena itu mengeluarkan parasit mungkin betul. Tapi kalau karena mudah dicerna itu salah karena dia kan tidak bisa mencerna rumput ya, makanya dia itu dimuntahkan. Maka yang ini opsi yang B itu salah. Yang A itu salah. Kita lihat yang B. Kucing yang muntah setelah memakan rumput memiliki usia lebih panjang. Nah, ini seperti sebab akibat ya jadinya ya. Kucing yang muntah setelah makan rumput memiliki usia lebih panjang.
kita tambah, kita apa namanya, keep dulu ya. Ini bisa jadi seperti itu kan, kalau dia sehat, memuntahkan parasitnya, otomatis usianya juga kan lebih panjang ya. Coba kita lihat opsi yang lain, yang C. Kucing yang memakan rumput memiliki cacing parasit dalam organ pencernaannya. Gimana nih? Betul apa salah nih? Kucing yang memakan rumput memiliki cacing parasit dalam organ pencernaannya. Apakah hanya kucing yang memakan rumput yang memiliki cacing parasit? Ayo, pernyataan ini harus kamu baca dengan kalimat yang terakhir. Kalimat terakhir tadi kan bilang kalau hasil penelitian menyatakan bahwa karena tanaman yang tidak dapat dicerna kucing itu justru dapat membersihkan pencernaannya dari cacing parasit. Otomatis cacing parasit itu ada dulu, ya kan? Kalau dilihat dari kalimat ini berarti ini ada dulu. Ada di tubuh cacing. Ya, ada di tubuh cacing dulu, kemudian baru dibersihkan karena dia mengonsumsi tanaman, maka apa namanya cacingnya keluar gitu kan. Nah, kalau yang di C itu bukan seperti itu ya. Kalimatnya adalah kucing yang memakan rumput memiliki cacing parasit dalam organ pencernaannya. Itu dia memang makan cacing. Eh, dia memang mengeluarkan cacing parasit ya, tapi itu bukan karena memakan rumput ya. Jadi yang bikin salah itu ini kata memiliki cacing parasit ini yang salah nih. Jadi opsi yang C itu salah guys. Ya, opsi yang D. Pemilik kucing rajin memberikan rumput untuk membersihkan cacing parasit pada kucingnya. Pemilik kucing rajin memberikan rumput untuk membersihkan cacing parasit pada kucingnya. Ini betul apa enggak nih? Ya, malah salah. Iya, dia itu bertentangan ya ini ya. Bertentangan dengan kalimat yang satu. Kalimat satu kan bilang bahwa itu pemiliknya itu resah ya. Memiliki rasa khawatir ketika kucingnya tiba-tiba mengonsumsi rumput. Jadi opsi D itu juga salah. Kemudian opsi yang pemilik kucing mencegah kucingnya untuk makan rumput karena rumput tidak dapat dicerna kucing. Nah, ini betul apa salah yang ini? Kita tidak bisa mencegah kucing untuk memakan rumput liar ya. Jadi kalimat ini itu tidak tepat. Kalau dibandingkan dengan opsi B itu lebih baik ya. Jadi karena ada hasil penelitian yang menyatakan bahwa tanaman itu bisa membantu kucing untuk membersihkan pencernaannya dari cacing parasit, otomatis usianya juga akan lebih panjang. Jadi dia menambahi fakta ya, menambah fakta ya kalau di sini ya. Ini menambah fakta, menambah fakta akibat ya, akibat sebab akibat dari muntahnya si kucing tadi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang B guys, bukan opsi yang C. Gitu. Ada pertanyaan atau tidak? Gimana? Tuh. ini bukan. Ini yang B. Sebentar ya. Kaida mau ganti dulu settingannya ya. Ya, sebentar, sebentar. Oke, layoutnya tetap nggak bisa berubah, nggak apa-apa deh. Kita ke soal nomor 3. Ini dia soal nomor 3 tentang memperkuat kesimpulan yang ditarik dari bacaan tersebut. Oke, jadi sekarang memperkuat ya guys ya. Silakan dicermatin soal nomor 3 ini. Kalian luncurkan poolnya.
Itu tambah sudah. Nggak tahu, iki belum belum. Baik, Kak Indah Empul ya guys. Ketutup apa belum? Apakah masih ketutup? Kira-kira ya itu kalimat kira-kira. Sorry ya, Kak Indah belum menemukan why ini jadi hitam gitu. Kak Indah Empul dan jawaban terbanyak, wih sudah 74% yang menjawab. Jawaban terbanyak ada di opsi yang B 32, sisanya ada di A, B, C, A, C, D, E. Oke, terima kasih 74 yang menjawab. Apakah masih ketutup? Tidak kan ya guys ya? Tidak kan? Oke, kita akan lihat ya ini. Harapan hidup orang-orang penduduk di suatu negara secara keseluruhan adalah 70 tahun. Tetapi anak-anak yang lahir di kota A akan hidup rata-rata 73 tahun. Artinya semakin lama ya. Dan mereka lahir di kota B 66 tahun, semakin sedikit. Pasangan pengantin baru dari kota B memulai keluarga mereka di kota A. Jadi yang awalnya di kota B, orang kota B, tapi hidup di kota A dengan harapan anak-anak mereka dapat hidup lebih lama daripada jika keluarga itu tetap hidup di kota B. Oke. Ya, mungkin atau enggak ya ini ya. Ya, enggak apa-apa lah. Ini namanya harapan hidup rata-rata ya. Oke, kita lihat. Cari yang memperkuat kesimpulan dari yang ditarik pada soal itu ya. Memperkuat kesimpulannya. Nah, sekarang kesimpulannya apa dulu nih kira-kira? Saya bisa tahu. Ada yang tahu atau tidak? Kalau kita langsung aja ya, lihat kalau kamu nggak ada gambaran sama sekali tuh langsung aja lihat opsi A, B, C-nya ya. Kita lihat opsi yang A. Opsi yang A, kepadatan penduduk di kota A meningkat sehingga harapan hidup di kota A akan menurun. Betul apa salah? Kepadatan penduduk di kota A meningkat ya. Itu mungkin aja ya meningkat ya. Sehingga angka harapan hidup di kota A akan menurun. Nah, ini tapi nggak nyambung ya, nggak ada data berdasarkan kalau meningkat maka harapan hidupnya akan menurun. Itu betul apa salah tuh? Enggak ya, enggak. Ini salah ini ya. Salahnya kenapa? Enggak ada hubungannya ya meningkat dengan penurunan angka harapan. Di soal pun di teks itu tidak ada, ya kan? Mm-mm. Ya, kemudian lanjut yang B. Faktor lingkungan di kota A cenderung mendukung untuk memiliki umur yang panjang daripada kota B. Itu
yang memperkuat bahwa anak tersebut akan hidupnya lebih lama ya berarti ya. Mungkin aja ya, berarti dia menambahi fakta ya. Kalau di sini berarti ada fakta baru ini. Fakta. Jadi kita keep dulu, kita lihat opsi yang lain. Yang C, 15% dari semua orang di kota B yang pindah ke kota A hidup lebih lama dari 73 tahun. Ini betul apa salah ini? Ini nggak ada informasi ya. 15% ini apa yang dimaksud di sini ya? Nggak ada hubungannya sama apa namanya data kita ya. 15% ini apa ini gitu ya, kita nggak tahu nih. Jadi nggak bisa kita simpulkan dia memperkuat atau memperlemah. Yang D, selama beberapa tahun terakhir harapan hidup di kota B telah meningkat pada tingkat yang lebih tinggi daripada kota A. Nah ini malah menentang ya, kan tadi dia maunya pindah ke kota A ya kan. Hmm. Bukan di kota B ya, malah ini malah menentang ya. Jadi opsi D salah. Opsi E, studi menunjukkan bahwa harapan hidup rata-rata orang di kota A yang pindah secara permanen ke kota B kira-kira sama dengan orang di kota B yang tetap tinggal di kota A. Nah, ini gimana nih Mas? Studi menunjukkan bahwa harapan hidup orang kota A yang pindah secara permanen. Nah, ini enggak dibilangin ya, yang dimaksud di situ kan tadi ada pasutri baru yang mau tinggal ke kota yang di mana harapan hidupnya tambah tinggi ya. Nah, kalau yang ini kan tidak ya, malah dia menyatakan bahwa A itu kota A yang pindah ke kota B itu rata-rata hidupnya akan sama dengan yang orang kota A hidup di kota A. Jadi ini malah nggak nyambung sama yang mau disimpulkan. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang B. Yes, faktor lingkungan di kota A cenderung mendukung untuk memiliki umur yang panjang daripada kota B. Mungkin faktor lingkungannya orangnya nggak julitan, jadi kita hidupnya happy gitu bisa jadi ya. Itu namanya penambahan fakta. Oke, ada pertanyaan untuk soal ini. Kalau tidak, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, kalau ada yang ngechat, ada hitam-hitamnya lagi ya. Tapi semoga tidak mengganggu kalian ya. Kak, mau tanya, soal SNB itu ada yang iseng nggak? Ada dong. Tapi isian singkat ya, Alvaro. Jadi kalau nanti di penelaran kuantitatif itu langsung ditulis bilangannya 3 gitu. 5, 50 misalkan gitu. Itu ada. Next Kak, oke next. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah ini yang lebih panjang. Silakan dicermatin. Langsung kayak meluncurkan poolnya. Ini dia poolnya.
Sorry, kayaknya mencoba ngefixkan ini ya. Ternyata nggak bisa ya udah deh. Gimana? Apa sudah selesai? Settingan apa yang Kak Ida tadi pencet sehingga dia jadi seperti ini tampilannya ya. Yang menjawab sudah 62%. Kak Ida langsung endpool aja ya guys. Sudah 2 menit lewat 21 detik. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Jawaban terbanyak ada di opsi yang C. Nah, itu di layarnya kayak gitu jadi gitu. Tapi di layar kalian muncul kan ya kalau opsi D 20 orang, C-nya 16 orang yang menjawab. Tuh, aneh nggak sih ini? Aneh nih. Baru pertama kali nih. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, kita akan lihat sekarang yang memperlemah karena tadi sudah memperkuat. Ini kita akan ke memperlemah teks di atas. Waduh, kalau sudah teks berarti harus dibaca ya karena kita nggak tahu nih apa namanya yang dimaksud itu yang mana kalimatnya ya. Nah, kalau biasanya soal-soal itu bisa jadi langsung kayak yang nomor satu tadi itu loh guys. Ada tulisannya yang memperkuat pengendara mobil tadi kan seperti itu. Nah, kalau seperti itu kamu langsung kalimat, cari kalimat yang dibicarakan oleh si pengendara mobil. Ya, itu cara cepatnya ya. Nah, untuk soal ini kan tidak bisa seperti itu ya, karena dia ini langsung ngomongin secara globalnya, yaitu teks di atas secara umum. Maka kita harus membaca secara cepat ya jadinya ya. Kini konten kreator maupun YouTuber telah menjadi profesi idaman semua orang. Kemudian apalagi kaum milenial, pasalnya profesi ini menjanjikan penghasilan yang mumpuni, tak cuma memberikan kebebasan berkreasi. Tak hanya itu, penonton bisa dibuat tertarik dengan kanal yang mengunggah video dan ini akan menghasilkan uang ya. Kita pun pastilah sadar bahwa tak sedikit orang mendadak kaya raya dan sukses karena adanya YouTube. Sebab itu banyak orang mencari peluang dan penghasilan dari YouTube. Itu sumber dari gramedia.com ya. Coba kita kan cari yang memperlemah teks ya. Intinya di teks itu tadi disimpul bisa disimpulkan bahwa YouTuber itu akan menjadi profesi idaman ya ini ya. Intinya itu kan ya. Intinya itu karena apa? Tidak hanya membuat kita bebas berkreasi ya, tapi dapat cuan gitu ya. Apa ya? Kita akan lihat yang memperlemah, oke? Yang aduh kayaknya belibet banget ya. Ini puasa belibet banget nih. Astagfirullahaladzim. Yang pertama, ketertarikan masyarakat untuk menonton YouTube terbagi dalam banyak kategori, yaitu baik untuk kategori kecantikan, kuliner, fashion, dan lain-lain. Apakah itu akan menambah apa namanya informasi terkait YouTuber jadi konten atau profesi idaman semua orang? Enggak ya, ini kan mengomongin tidak ngomongin konten kreator atau YouTuber itu yang menjadi profesi idaman ya, malah ini malah menceritakan YouTube. Masyarakat itu menonton YouTube dari berbagai kategori, nggak nyambung ya sama teksnya ya. Jadi ini langsung kita eliminasi yang ada satunya itu berarti salah ya, berarti A, B itu salah. Ya. Yang kedua, beberapa pekerjaan kantoran tetap memberikan kebebasan berkreasi. Nah, ini juga tidak nyambung ya. Karena tidak memuat kata YouTube sama sekali kan di sini. Berarti yang ada duanya salah. Ya, yang ada duanya salah, semua pernyataan juga salah, otomatis jawaban yang benar pasti opsi yang D ya ini ya. Coba kita lihat yang tiga dulu. Sumber penghasilan dari seorang YouTuber beragam, mulai dari ikan, komisi YouTuber premium, dan lain-lain. Iklan ya itu ya, bukan iklan. Bukan ikan ya, tapi iklan. Jadi kebayang ikan untuk dimakan ya jadi. Tapi ini salah ya guys ya. Sumber penghasilan dari YouTuber itu bisa memang beragam, tapi dia tidak memberikan penekanan bahwa itu akan menjadi profesi idaman YouTuber itu. Ini cuma menjelaskan penghasilan YouTuber itu dari
iklan. Ya, jadi tidak ada informasi tentang profesi idaman ya mungkin. Akhirnya ada penambahan, misalkan penambahan 50% dari populasi di sekolah ini, 75% anak di sekolah ini akan menjadi YouTuber. Nah, itu namanya memperkuat ya. Kalau yang memperlemah, berarti otomatis cari yang tidak menjadi idaman ya jadinya ya. Yang empat ya apa? Yang menentang ya. Perusahaan YouTube membatasi konten yang boleh diunggah pada beberapa jenis konten saja. Nah, ini karena ada kebebasan berkreasi ya ini ya. Ini lawan dari yang ini. Kalimat yang kedua, adanya kebebasan berkreasi. Namun di yang keempat itu menyatakan bahwa ada pembatasan konten yang boleh diunggah. Berarti ini berlawanan atau bertentangan dengan kalimat kedua. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Ada pertanyaan untuk soal ini? Kalau tidak, kita mau ke soal berikutnya. Kita sebutin mana yang memperkuat sama yang nggak relevan. Oh, oke, oke. Oke, kita lihat yang nomor satu tadi. Kira-kira apa? Memperkuat tidak relevan. Yang mana antara kedua itu? Tidak relevan itu berarti nggak ada hubungannya sama di teks ya. Kalau memperkuat berarti menambah informasi atau fakta baru ya. Mm-mm. Yang nomor satu kira-kira apa nih? TR. Apa itu TR Lukman? Nomor satu itu kira-kira apa? Apakah memperkuat atau tidak relevan? Oh, TR itu tidak relevan. Iya, betul. Ini tidak relevan. Ya, betul. Ini tidak relevan. Tidak relevan dengan teks ya. Karena ini relevan. Teksnya itu banyak ya, guys ya. Di teks itu banyak yang diomongin gitu. Terkait dengan mengunggah video, penonton bisa dibuat tertarik. Nah, banyak hal ya, tapi di sini nggak ada hubungannya. Tertariknya masyarakat untuk menonton YouTube terbagi dalam banyak kategori. Enggak ya, tidak relevan dengan teks ya. Yang B, yang kedua, beberapa pekerja kantoran tetap berikan kebebasan berkreasi ini juga tidak relevan ya. Tidak ada hubungannya dengan YouTubernya. Yang ketiga, sumber penghasilan dari YouTube beragam, mulai dari iklan, komisi YouTube Premium, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin bisa menambah atau memperkuat yang menghasilkan uang tadi ya, guys ya. Jadi yang ketiga ini yang akan memperkuat ya. Jadi dia itu akan menambah fakta ya, fakta dan contoh baru. Contohnya kenapa kok dia itu uangnya banyak? Karena dia penghasilannya bisa dari iklan, ada komisi YouTube Premium dan lain sebagainya. Endorsement, misalkan seperti itu. Mm-mm. Kan sama endorsement sama aja ya. Iya. Oke deh, aman ya? Untuk soal ini aman atau tidak? Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Lanjut. Oke, terima kasih. Kita sekarang ke argumen benar dan salah. Ya, ketetapan hitam-hitamnya nggak apa-apa deh. Intinya pernyataan benar atau salah itu apa? Pernyataan benar itu jika informasi yang diberikan pada pilihan jawaban sesuai dengan informasi. Ya iyalah ya. Sesuai dengan informasi pada teks intinya bisa camouflage apa namanya? Ganti ganti dia cantik sama satunya dia elok. Nah, itu kan mirip ya. Itu sama aja pernyataannya itu namanya sesuai ya jadinya ya. Itu adalah pernyataan yang benar. Kalau pernyataan yang salah otomatis tidak sesuai informasi pada teks. Intinya seperti itu. Ini gampang sih kalau pernyataan benar atau salah itu. Coba deh kita cus langsung ke soalnya. Oh, ada triknya. Temukan kata kunci dari jawaban. Nah, kalau biasanya pernyataan benar salah itu lebih baik kita baca di opsinya. Kata kunci opsinya itu apa, terus kamu cocokin dengan yang ada di teks ya. Jadi
jalannya dari apa namanya opsinya, baru ke soalnya. Itu untuk pernyataan benar dan salah. Dan yang kedua, lakukan scanning lalu pahami informasi terkait kata frasa kunci di dalam teks. Ya, jadi setelah kamu dapat kata kunci di pilihan jawaban, sekarang kamu waktunya scanning. Scanning informasi yang ada pada soal secara cepat cari kata kunci yang sama dengan pilihan jawaban tadi. Nah, terus kamu cross check betul atau salah. Yang ketiga baru bandingkan itu ya atau cross check itu. Begitu ya untuk trik mengerjakan benar atau salah. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Ini dia soal nomor 5. Yang diminta adalah mencari pernyataan yang salah. Silakan dibaca 1 menit dari sekarang. Kak, layar itu. Kak, layarnya ketutup. Ah, layarnya tuh tutup. Kak, layarnya tertutup. Oke, sudah 1 menit lewat tadi ketutupan juga ya. Tapi apakah kamu tadi sudah bisa menjawab? Oh, lumayan ya menjawab 40%. Kayak udah tambahin waktunya ya. 30 detik. Pasti salah ya yang diminta itu bukan yang benar loh ya. Pasti salah. Ya udah, sudah 30 detik kah ini? 20 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Kainda Empul. Dan jawaban terbanyak ada di opsi yang D. Yang D itu ada sebanyak berapa? 12. Sisanya ada di C. Dan A 7 semua. Dan 4 di B, 2 di E. Oke. Thank you. Oke. Pernyataan yang salah
yang pasti salah berdasarkan informasi soal. Nanti kita harus cari dulu ya ini informasinya apa. Fenomena flu burung berdampak besar terhadap semua bidang. Hampir semua bidang mengalami kerugian. Bidang yang mengalami kerugian paling besar adalah peternakan unggas, kesehatan dan usaha makanan. Namun terdapat beberapa usaha makanan yang memperoleh keuntungan, yaitu melakukan diversifikasi usaha makanan non unggas. Jadi ada pro and kontra adanya fenomena flu burung ya. Kalau apa namanya? Pronya akan semakin banyak yang melakukan usaha non unggas. Nah, kontranya ada peternakan unggas dan kesehatan dan usaha makanan yang mengalami kerugian. Pernyataan yang pasti salah. Kita lihat dari opsi A. Hanya bidang usaha makanan dengan diversifikasi usaha makanan non unggas yang tidak terkena dampak fenomena flu burung. Nah, ini salah ya, ini ya. Padahal di soal itu sudah dijelaskan bahwa diversifikasi usaha makanan non unggas itu juga mendapatkan dampak ya, tapi dampaknya dampak yang positif ya. Jadi kata ini itu yang salah. Mm-mm. Tidak terkena dampak. Tapi yang diminta itu apa Kak? Yang salah kan Kak? Iya, yang salah ya. Ya, tapi kan dia tidak sesuai. Ya, kita lihat ya, yang kedua nih. Dia bertentangan kan dengan yang di opsi di teksnya. Yang B, penjual ayam penyet mengalami kerugian akibat fenomena flu burung. Betul apa salah? Penjual ayam penyet mengalami kerugian akibat fenomena flu burung. Ini malah mungkin benar ya ini ya. Ini masih mungkin benar. Jadi ada kemungkinan dia itu benar. Mm-mm. Harusnya yang tidak sesuai dengan teks kan ya. Mm-mm. Ya, kita lanjut. Yang C, flu burung menjadi salah satu virus yang cukup mana nih? Yang cukup berbahaya untuk kesehatan manusia. Betul apa salah nih yang C? Flu burung adalah salah satu virus yang cukup berbahaya untuk kesehatan manusia. Betul atau betul? Betul ya. Di kalimat mana? Dia mendukung yang mana? Atau tidak relevan? Iya, dari kalimat yang kesehatan ya. Yes, betul. Dari kalimat kesehatan ini ada penambahan fakta di sini. Berarti ini malah mendukung, menambahkan informasi ya jadinya. Yang D, bidang peternakan unggas dan kesehatan mengalami kerugian lebih besar. Nah, ini tidak disebutkan ya mana yang lebih besar ya. Karena tadi kan cuma dibilang kalau peternakan unggas, kesehatan dan usaha makanan itu mengalami kerugian. Jadi opsi D otomatis jelas tidak nyambung ya dengan yang ada di soal. Ingat yang kita cari adalah yang bertentangan. Yang E, usaha ternak boiler mengalami kerugian karena fenomena flu burung. Gimana nih opsi yang E? Iya, ya ini tadi tidak terkena itu sudah betul salah ya. Jadi jawabannya itu bisa jadi yang ini. Sorry, ini kan yang dicari pernyataan yang pasti salah ya guys ya. Berarti ini kan lawannya dari yang ini ya. Jadi jawaban yang tepat ya udah kelihatan ya opsi yang A. Kalau yang E itu gimana? Usaha ternak boiler mengalami kerugian karena fenomena flu burung. Ya itu betul ya, dia itu mendukung ya. Mendukung kalimat mendukung. Pendukung yang peternakan unggas mengalami kerugian besar. Sedangkan yang dicari pernyataan salah otomatis yang A ya guys ya. Dia kan terdampak tapi terdampak yang positif. Jadi jawaban yang tepat memang opsi yang A. Tadi yang jawab opsi A lumayan banyak, ada 7 orang. 7 orang ya tadi ya, sama dengan opsi yang D. Oh yang C. Nah yang D salah loh ya. Mm-mm. Maksudnya itu bukan salah. Bukan pasti salah ya, bukan pasti salah. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan. Mungkin iya, mungkin tidak gitu loh yang D itu. Karena gak ada informasi terkait kerugian mana yang lebih besar. Ya, kalau yang opsi A itu sudah jelas salah karena dia itu berdampak tapi dampaknya yang positif. Kalau tidak terkena dampak ya berarti salah ya.
harusnya tetap berdampak. Tapi dampaknya positif. Oke, amankah untuk soal nomor 5? Ya, jadi jawaban yang betul adalah opsi yang A. Iya, maksudnya A itu yang bertentangan, makanya kayak nggak silang ya guys ya. Yang ini masih mungkin iya, mungkin betul. Mungkin iya atau tidak ini ya. Oke, Kak Indah kasih satu soal lagi ya yang pasti benar untuk menutup live class kita pada sore hari ini. Silakan Anda luncurkan pollnya. Oke, Kak Ida langsung input ya guys. Dan jawaban terbanyak ada di opsi yang wih, semuanya opsi E, berarti otomatis opsi E yang betul ya jadinya ya. Oke, Kak Indah stop sharing. Kak Indah percepat ya ini tadi dalam waktu kurang dari 1 menit. Yes, kita akan lihat nih. Intinya mencari pernyataan yang pasti benar. Oke. Seseorang yang mengalami hipertensi lebih sering mengonsumsi susu sapi. Oke, kita lihat tentang hipertensi atau tekanan darahnya ya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa susu kedelai mampu menurunkan tekanan darah lebih baik dibanding susu sapi. Ya, ini seseorang yang mengalami hipertensi lebih sering mengalami susu sapi ini tidak. Oh, coba kita lihat deh. Dan susu sapi pada pasien dengan hipertensi ringan sampai sedang. Oleh karena itu, penderita hipertensi sangat dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang baik untuk menjaga tekanan darah seperti susu kedelai. Ya, opsi yang A, seseorang yang mengalami hipertensi lebih sering mengonsumsi susu sapi. Betul atau salah? Iya, ini pernyataan yang salah ya, kok malah disuruh lebih sering ya ini ya. Lebih sering mengonsumsi ya, ini belum ya. Salah ya, mengonsumsi susu sapi. Mm-mm. Harusnya yang dikonsumsi itu yang di apa namanya? Disarankan itu adalah susu kedelainya. Yang B, seseorang yang tidak mengalami hipertensi tidak dianjurkan untuk mengonsumsi susu kedelai. Nah, ini kalimat ini gimana nih untuk yang B ini? Salahnya di mana nih? Tidak mengalami hipertensi tidak dianjurkan untuk mengonsumsi kedelai. Nggak ada informasi terkait itu ya di teks. Tapi yang dibicarakan itu kalau hipertensi sebaiknya malah minum susu kedelai ya. Kalau yang tidak mengalami hipertensi ya bebas ya. Tidak tidak dianjurkannya ini yang salahnya ya. Kemudian yang C. Semua penderita hipertensi yang mengonsumsi susu kedelai mengalami penurunan darah mengalami penurunan tekanan darah. Betul apa salah? Semua penderita hipertensi, ada kata semua di sini ya guys. Mana nih? Ada kata semua di sini. Penderita hipertensi yang mengonsumsi susu kedelai akan mengalami penurunan tekanan darah. Nah, ini belum tentu ya ini ya. Masih disarankan kan ya, dianjurkan ya. Kalau semua ini masih tanda tanya ya, masih dianjurkan. Yang D,
Orang yang menderita hipertensi tidak mengonsumsi susu kedelai. Ini bukan itu ya yang diminta itu ya, malah dianjurkan untuk mengonsumsi susu kedelai ya. Yang mengonsumsi susu kedelai lebih efektif untuk menurunkan tekanan darah dibandingkan mengonsumsi susu. Nah, ini yang betul nih. Jadi ini sesuai dengan konteks soalnya. Jadi disarankan ya, dianjurkan untuk mengonsumsi susu kedelai daripada susu sapi untuk menurunkan tekanan darah. Jadi jawaban yang tepat memang opsi yang ya guys, yang Yang C tadi itu salahnya dari semua penderita hipertensi dianjurkan dan pembandingnya itu adalah susu sapinya. Jadi opsi C dan yang lebih pasti benar itu adalah opsi yang